PPG dalam jabatan program studi pendidikan di sekolah dasar akan menyampaikan video uji kinerja. Kesempatan kali ini saya memberi pembelajaran dari tema 5, pembelajaran ke-6 dari subtema 1. Berikut merupakan kartu tanda mahasiswa saya selama di Untan, Universitas Tanjung Pura, dan ini merupakan kartu peserta saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang depan gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Sudah pada makan semua belum? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Sudah pada mandi semua? Sudah. Oke, jadi pada kesempatan hari ini kita akan memasuki ke pembelajaran ke-1 dari tema 5 subtema 1. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Pak. Teman-teman, sebelum mulai pelajaran mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ada yang tidak hadir pada kesempatan hari ini? Siapa aja yang tidak hadir? Desta. Desta apa keterangannya? Oke, kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk awal mula dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Silakan semuanya berdiri. Indonesia tanah airku. Ya, apa saja yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini? Ya, jadi kalau kalian sebelumnya sudah mempelajari tentang teks non fiksi, ada yang masih ingat nggak teks non fiksi itu apa? Nah, gimana? Yang tidak Yang nyata. Yang nyata apa yang tidak nyata? Yang Apa ya? nyata. Yang nyata. Jadi kalau teks non fiksi itu adalah teks yang mengandung unsur sebenarnya, ya. Jadi itu adalah kejadian-kejadian atau keadaan yang ada di kehidupan sehari-hari, itu disebut sebagai teks non fiksi. Kemudian kalian juga nanti akan membuat tulisan tentang jenis makanan hewan. Berarti kalau kalian tahu kambing itu makanannya apa? Rumput. Makanannya rumput. Kalau misalnya anjing? Tulang. Tulang, Pak. Ada daging, ada tulang. Berarti ternyata setiap makhluk hidup, setiap hewan itu memiliki makanan yang berbeda. Kemudian nanti kalian juga seperti yang ada di dalam teks, yaitu kalian menjabarkan jenis dari makanan hewan. Itu yang akan kalian pelajari pada kesempatan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini yaitu kalian nanti mencermati teks. Jadi nanti Bapak akan memerintahkan kepada salah satu dari kalian untuk membaca teks. Dan kalian mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan secara tepat. Ada yang masih ingat pokok pikiran itu gimana? Pokok pikiran itu gimana? Di awal kelas. Pokok pikiran itu apa? Unsur penting dalam suatu paragraf. Jadi itu bagian yang paling penting itu dalam suatu paragraf itu adalah pokok pikiran. Kemudian nanti siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan secara tepat. Jadi kalian nanti harus bisa membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, nanti kalian itu
bisa menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, jadi jangan salah nanti misalnya anjing makannya rumput, jangan salah nanti ya. Nah, kemudian nanti mampu membuat teks non fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Ya, ini. Oke, sekarang Bapak akan membagikan bahan ajar. Jadi kalian boleh berkumpul dengan teman kelompoknya. Ya. Ini ya, ini di sini ya. Nah, ini boleh gabung ya sekarang. Gabung aja di itunya geser ya, putar ininya. Ya, jadi kamu sambil sini aja, kamu duduk di sini, nggak apa-apa. Ya di sini, jadi dua kelompok aja lah ya. Dua kelompok. Ya. Ya, jadi kelompoknya. Di bahan ajar yang sudah Bapak susun, ya. Jadi di bagian halaman awal itu ada ayo membaca teks. Jadi kalau ayo membaca teks lihat di depan di sana. Ada tulisannya kan ya? Coba dilihat. Ini ya. Oke, jadi sekarang saya tugaskan kalian untuk membaca. Tapi kalau misalnya tidak ada bahan bacaan, kalian menyimak. Dan salah satu teman kalian lihat, silahkan untuk membacanya. Oke, dibantu aja nggak apa-apa. Ya. Agak keras bacanya. Oke, yang lain bisa menyimak. Ia pun tak sabar ingin menunjukkan kepada teman-temannya. Hai kawan-kawan, aku punya sesuatu yang ingin tunjukkan kepada kalian. Lani, apakah itu kelihatannya? Oke, ya jadi kita sama-sama sudah membaca teks di sini. Ya. Oke, siapakah yang senang pada hari ini berdasarkan teks? Udin. Siapa? Udin, Pak. Siapa namanya? Udin. Jadi Udin yang saat ini lagi senang karena dia mendapatkan apa? Buku. Coba jawab, mendapatkan apa? Buku, Pak. Mendapatkan buku. Siapa yang mengirim buku? Rani? Bibitnya. Bibitnya. Oke, sekarang siapa yang ada di dalam teks ini? Ada siapa saja yang sedang berbicara? Nah, coba si Maulana. Udin, Lani, dan Beni. Ada Udin, bener nggak? Iya lah kan dia ngomong kan ya. Kemudian ada Edo, ya salah satunya ada di sana ya Edo. Kemudian ada siapa saja di sana? Lani. Ada Lani. Nah, Lani ada di sana. Kemudian ada siapa lagi? Beni. Ada Beni. Ya, jadi itu yang sudah kita lihat di sini ada dialog. Nah, jadi dialog ini si Udin berbicara, si Edo berbicara, kemudian Lani juga ada di sini ya. Buku apa yang sudah diberikan oleh bibitnya Udin? Ekosistem. Jadi siapa? Ekosistem. Ini. Ya, jadi saat ini kita sedang mempelajari ekosistem dan si Udin itu sedang mendapatkan buku tentang ekosistem, jadi ada kaitannya. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat gambar ini, ada apa aja, Jin? Coba
Coba Jim, ada apa aja Jim? Gambar. Ada kelinci. Nah, ada apa aja tuh? Ada serigala di sana. Kemudian ada apa aja Maulana? Kerbau. Ada kerbau. Kemudian ada apa aja? Pohon. Ada pohon di sini. Kemudian ada apa aja? Lihat. Ada matahari. Ada matahari. Jadi ternyata kita ini hidup saling berdampingan. Ya, jadi hewan juga berdampingan, kita juga berdampingan. Nah, karena apa? Kalau misalnya kita lihat di sini mereka saling ketergantungan. Coba lihat kelinci. Kelinci itu sudah makan apa? Rumput. Nah, kalau misalnya nggak ada rumput gimana? Mati. Di sana ada serigala, ada nggak? Serigala itu makanannya apa kira-kira? Kelinci. Kalau misalnya kelincinya habis, Serigalanya nggak makan. serigalanya nggak makan. Ya benar. Kemudian dari semuanya itu kan semuanya butuh air. Ada air nggak di sana? Ada. Kalau misalnya nggak ada air, Mati. nah, semuanya mati. Jadi semuanya, hampir semuanya mati karena semua makhluk hidup itu membutuhkan Air. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda hidup di dalam sebuah lingkungan itu terjadi di sini di gambar ini. Ekosistem, nah seperti yang kalian digambar. Nah, ada yang bisa menjelaskan gambar ini. Nah, jadi katanya ada ekosistem alam, ada ekosistem buatan. Nah, coba gimana Eka? Apa bedanya antara gambar kanan dan gambar kiri? Ekosistem alam itu dari alam, Pak. Ekosistem alam dari alam. Kalau buatan kira-kira Buatan dibuat sama manusia, Pak. dibuat sama manusia. Ada yang punya pendapat lain? Gimana dalam? Kalau ekosistem alam itu yang tumbuhnya dengan secara sendiri. Tumbuh secara sendiri. Kemudian kalau buatan ya, yang dibuat oleh manusia di sana ya. Oke, jadi ekosistem alam itu ternyata terjadi dengan sendirinya kan ya. Nah, coba kalian lihat hutan. Hutan itu tidak dibuat. Dari zaman dulu sampai saat ini hutan di situ itu sudah ada. Berarti dia terbentuk dengan sendirinya. Kalau yang atas itu gambar apa? Hutan apa namanya? Hutan mangrove. Hutan mangrove atau boleh dikatakan hutan bakau. Ya. Jadi hutan bakau itu ternyata dia itu tumbuh di sekitar pantai. Jadi gunanya untuk apa, Jim? Menahan ombak-ombak pantai agar tidak terjadi yang namanya abrasi. Ya, jadi di sini. Sedangkan kalau ekosistem buatan, kalian lihat gambar di sana, di atas itu gambar apa yang paling atas? Sawah. Ada sawah. Kira-kira sawah itu terjadi dengan sendirinya atau dibuat? Dibuat. Lebih benar. Kalau sawah itu merupakan ekosistem buatan. Kalau di bawah, gambar bawah, bawah mana? Adanya kolam ikan. Di sana itu ada ikan mas atau ikan koi itu. Ikan koi. Ikan koi ya berarti biasanya dipelihara. Kolamnya dibuat dari semen atau terpal. Ada yang punya kolam di rumah? Ada Pak. Ada. Ya, jadi Jadi ikan Pak. itulah yang disebut sebagai ekosistem ya. Ekosistem itu tersusun atas apa? Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat gambar yang atas, gajahnya ada berapa yang di atas? Ada satu. Kemudian kalau yang bawah gajahnya ada berapa? Tiga. Kemudian kalau yang paling sana gajahnya bersama siapa saja? Sama jerapah. Bersama teman-teman yang lain. Jadi pengertiannya kalau gajah itu berdiri sendiri, itu kita sebut sebagai individu. Jadi kalau gajahnya sendiri, individu. Sedangkan kalau gajahnya bersama teman-temannya,
Nah, itu kita sebut sebagai Populasi. tapi di sana kalau misalnya ada gajah bersama teman-teman yang lain dan juga lingkungan dan juga alam, kita sebut sebagai Komunitas. Nah, kita lihat gambarnya. Kira-kira gambar apa? Populasi. Nah, ini gambar apa nih? Gambar zebra. Gambar zebra. Jadi Eka menjawab gambar zebra. Zebranya sedang di mana? Di Hah? di hutan. Bukan hutan. Zebranya sedang di mana? Di tanah, Pak. Nah, zebranya sedang di Ada rumput. Padang rumput. rumput. Gitu, Bang. Nah, kemudian kalau yang di sana Laut. itu ada Ikan. ikan. Nah, ikannya itu di mana? Di laut. Di laut. Di sana itu ada apa saja? Ada Membuka tajam. Terus ini ada apa aja? rumput laut. Ada rumput laut. Nah, jadi kemudian benar yang dikatakan oleh Eka tadi, yang samping ini merupakan gambar zebra. Nah, zebranya itu berada di padang rumput. Nah, jadi kalau ini namanya di padang rumput yang sangat luas sekali. Mungkin kalau di Indonesia di Sumbawa banyak sekali padang-padang rumput karena di sana juga banyak ternak. Tapi kalau di sini ya di gambar ini kira-kira ada zebra, kira-kira letaknya di mana? Nggak tahu, Pak. Kira-kira letaknya di mana? Letaknya di benua Afrika. Afrika. Gajah itu di gajah zebra itu di Afrika sana. Oke, jadi saat ini Bapak akan memberikan tugas di dalam lembar kerja. Silahkan kalian kerjakan secara kelompok. Ini tugasnya, ya. Nanti sebentar saya berikan dulu ini tugasnya. Ya, ini. Nah, sekarang kalian buka latihan 1. Latihan 1 ada kan ya? Nah, jadi tugas kalian itu yang pertama membaca teks yang berjudul ekosistem. Kemudian yang kedua nanti tugas kalian itu diskusi tentang pokok pikiran serta informasi. Jadi kalian nanti mencari pokok pikiran dari setiap paragraf. Nah, jadi coba sekarang saya tanya Maulana si Eka dulu. Itu ada berapa paragraf Eka ekosistem? Ada 4 Ada 4 paragraf. Berarti Eka nanti dan kawan-kawannya itu mencari 4 pokok pikiran dari setiap paragraf. Itu tugasnya. Kemudian nanti kalian juga mencatat informasi penting. Nah, misalnya sebagai contoh, saya menemukan kata baru di paragraf 1, namanya biotik. Dan abiotik itu kan istilah penting, saya belum tahu sebelumnya. Berarti nanti kalian catat. Nah, catat aja, catat dan jelaskan. Oke, paham tugasnya? Nomor 1, 2. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, nomor 4 itu nanti kalian membuat karangan non-fiksi. Jadi karangan bebas. Nah, bebas tapi non-fiksi. Gitu. Paham tugasnya? Oke, silakan kalian diskusikan dengan teman-temannya. Nah, 3 iya. Semuanya. Ya, sudah semuanya belum? Sebelum kita jelaskan satu-satu hasil bahasannya, saya perintahkan kepada kalian, ya, salah satu di antara kalian untuk membaca. Oke, coba si Abdul. Coba Abdul. paragraf 3 doang, Pak.
paragraf semuanya. Sambil kita mengerjakan. Bacalah teks yang berjudul ekosistem. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Oke. Jadi kita sama-sama sudah membaca dan mendengarkan, dan juga kalian menemukan ide pokok tiap paragraf. Oke, sekarang ini kan ada dua kelompok. Saya anggap ini kelompok 1 dan saya anggap ini kelompok 2. Kelompok 1 tadi saya tugaskan untuk menginformasikan atau mengkomunikasikan kepada teman-teman yang lainnya untuk mencari ide pokok paragraf 1 dan paragraf 2. Sedangkan kalau yang kelompok 2 itu nanti mencari ide pokok dari paragraf 3 dan 4. Oke, sekarang siapa kelompok yang mau duluan? Silakan tunjuk tangan. Kelompok yang mau duluan. Oke, kelompok 1 duluan. Oke, sekarang silakan. Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Oke, itu ide pokoknya ya. Oke, jadi benar. Jadi semua makhluk hidup itu memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Kira-kira informasi penting apa yang sudah kamu dapatkan di sana? Informasi pentingnya apa? Dia. Kira-kira kalau lingkungan hidup biotik dan abiotik itu ada informasi baru nggak? Coba. Sebuah lingkungan terdiri dari bagian yang hidup atau biotik dan bagian tak hidup atau abiotik. Oke, benar. Oke, sekarang yang nomor 2, paragraf 2. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai tujuan kebutuhan seluruh makhluk hidup. Oke, jadi gitu ya. Jadi cahaya matahari itu dapat menghangatkan udara, dan cahaya matahari juga dapat membantu tumbuhan membuat makanan. Itu ide pokok dari paragraf 2. Kira-kira apa informasi penting yang kamu dapatkan di sana? Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Oke, jadi itu kan ya, itu sangat penting sekali. Bahkan kita juga merasa air itu sangat penting. Ya. Sekarang yang paragraf ketiga, coba kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Apa ide pokok dari paragraf 3? Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Oke, jadi interaksi makhluk hidup misalnya ya, pada benda-benda yang tak hidup di sebuah lingkungan itu disebut ekosistem. Jadi benar, itu ide pokok. Kemudian apa yang kamu dapatkan hal pentingnya? Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Oke, jadi ada individu, ada populasi, dan ada komunitas. Oke, berikutnya paragraf 4. Individu adalah makhluk hidup tinggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Ya, jadi kalau misalnya yang saya sebut, kalau misalnya saya sebutkan individu, berarti ada berapa ekor atau ada berapa makhluk hidup? Satu. Kalau misalnya populasi, Populasi 3. nah, Lebih dari 1. lebih dari satu populasi. Tapi kalau misalnya saya sebut sebagai komunitas, kira-kira Semuanya, Pak. semuanya ada kan ya? Oke, jadi itu. Ya, itu penjelasan kita. Nah, semuanya sudah benar. Nanti kumpulkan, karena jawabannya benar, kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Tadi kalian menemukan kesulitan nggak dalam menemukan ide pokok? Tidak. Hah? Ada kesulitan tidak? Jadi semuanya sudah bisa, tapi di sini Bapak akan memberikan tips untuk menemukan ide pokok. Kalau misalnya kalian nanti tugaskan lagi, apa saja? Yang pertama kalian baca seluruh paragraf itu dengan cermat. Itu wajib. Masa mau menemukan ide pokok nggak bisa baca, ya berarti nggak bisa. Kemudian yang kedua, kalian cermati kalimat pertama sampai terakhir itu gimana. Karena biasanya hal penting dari suatu paragraf itu ada yang di awal paragraf ada ya, di tengah-tengah ada, di akhir ada juga. Ya, jadi silakan kalian cermati. Kemudian yang nomor 3, baca kalimat-kalimat. Jadi seluruhnya kalian baca sehingga ide pokok itu kalian temukan. Seperti yang saya informasikan sebelumnya, ide pokok itu ada di awal, bisa jadi di awal, bisa jadi di akhir, bisa jadi di tengah-tengah. Tergantung apa? Tergantung siapa yang membuat tulisan itu. Tandai ide pokok dengan memberi garis bawah atau stabilo. Ternyata tadi setelah saya cek, kalian menemukan ide pokok itu setelah menemukan ide pokok di garis. Jadi itu juga menemukan. Oke, bagus gitu ya. Jadi ini ya. Nanti di rumah ya, untuk memperkaya kalian, boleh juga nanti buka situs ini, https://bit.ly/LKPD 5511. Nah, jadi nanti bisa kalian untuk menambah informasi di sana ya. Ataupun bisa juga kalian itu mencari video YouTube ya. Nah, coba tanya di pencarian itu di ekosistem kelas 5. Nah, pasti kalian dapat semua nanti. Ya, oke, berikutnya kita akan lanjutkan. Nah, sekarang kita ke Ayu membaca lagi. Sekarang saya perintahkan Abdul. Nah, jadi Abdul, di sana kan ada tulisan Ayu jenis makanan hewan ya Abdul. Nah, jadi Abdul membaca dulu. Nah, jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu makanan hewan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang memakan tumbuhan memilih bagian-bagian tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Ada hewan yang memakan daun, batang, buah, atau hanya biji tumbuhan. Namun ada beberapa jenis hewan yang memakan lebih dari satu bagian tumbuhan tersebut. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah daun. Hewan seperti ulat, rusa, dan zebra merupakan contoh hewan buang memakan daun. Sementara itu beberapa hewan menyukai batang tumbuhan. Sapi merupakan salah satu hewan yang menyukai batang tanaman padi dan jagung. Burung-burung menyukai bagian tumbuhan yang berupa biji-biji padi, sering menjadi incaran burung pipit. Biji kenari sangat disukai para tupai. Beberapa hewan memakan hewan yang lebih kecil sebagai makanannya. Hewan kecil ini menjadi mangsa bagi hewan yang lebih besar. Serangga menjadi makanan bagi hewan-hewan seperti katak atau cicak. Tikus menjadi makanan bagi kucing. Demikian juga dengan kelinci yang menjadi makanan bagi burung elang. Oke, terima kasih Abdul yang sudah membacakan jenis makanan hewan. Ya, jadi gini ya, supaya kalian lancar membaca, ini seperti Abdul sering-sering membaca. Jadi
kalau bisa ditargetkan dalam 1 bulan itu ada berapa buku yang bisa dibaca. Jadi jangan hanya kalian itu di rumah hanya game saja, jangan. Ya kalau bisa ada ditambah dengan buku. Ya apalagi kalau misalnya saat ini memang perpustakaan kita kurang, bisa kalian cari di internet, ya, melalui HP kalian. Oke, sekarang saya ingin bertanya, ada berapa paragraf? Ada Coba Eka, ada berapa? ada 3 Pak. Ada 3. Benar nggak Jim 3? Ada 3. Yang pertama, jenis makanan hewan yang makanannya itu berupa tumbuhan. Nah, tumbuhan dan hewan lain. Ada hewan yang memakan apa saja? Kalau yang di paragraf pertama itu disebutkan. Daun. Ada yang memakan daun. Kira-kira apa itu? Kalau daun tuh ulet Pak. Nah, ular. Benar. Ada juga yang makan batang. Apa itu? Sapi. Hah? Sapi. Sapi. Lupa lupa apa tuh ya? Kira-kira kalau makan batang itu apa contohnya? Hah? Sapi, Pak. Panda. Oh, Sapi. katanya panda. Panda itu dia makannya apa? Bambu. Bambu kan ya? Itu juga batang. Kemudian ada juga yang makanannya buah. Banyak ini kan ya? Tupai. Buah. Dan juga ada yang berupa biji-biji tumbuhan. Nah, ya, jadi jenis makanan yang makan tumbuhan itu sangat banyak sekali. Kemudian ada juga yang memakan apa ini? Daun. Nah, mungkin Abdul tahu yang hewan yang memakan daun itu contohnya apa? Ular. Ular. Apalagi? Situ. Sapi. Oke, Galang bisa menambahkan Mas yang kira-kira makan daun? Kambing. Kambing. Kerbau. Kerbau. Nah, banyak kan ya? Oke. Kemudian beberapa hewan yang memakan hewan itu lebih kecil. Seperti contohnya kalau kalian menemukan ada ular yang makanannya apa? Ular itu makanannya kata, tikus dan lain-lain. Jadi dia memakan hewan yang lebih kecil. Nah, itu dari bacaan itu ya. Sekarang kalian di lembar kerja ya, di lembar kerja itu ada pertanyaan nomor 2 kan ya. Tuliskan pertanyaan berdasarkan teks di atas. Nah, jadi kalian itu nanti menuliskan atau mencari isi atau pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari bacaan sebelumnya. Kemudian nanti yang nomor 3 itu nanti kalian golongkan hewan berdasarkan dari apa yang dimakan. Misalnya kalian menemukan kambing. Nah, kambing itu makanannya apa? Rumput. Rumput itu tergolong tumbuhan atau hewan? Tumbuhan. Nah, jadi nanti diisi kayak gitu. Paham itu tugasnya? Tugasnya paham? Paham. Nah, oke, kalau paham silakan kalian kerjakan. Oke, Bapak Ibu, sana. Kalau misalnya kalian ada kesulitan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Bapak. Ya, kambing ya. Oke, udah tadi tugasnya? Ya, oke, sekarang dari kelompok 1 ya. Dari kelompok 1. Nah, silakan membuat kalimat tanya berdasarkan teks di atas. Oke, coba perwakilannya lihat ya. Bagian oke, bagus. Ya, bagian hewan yang sering dijadikan untuk makanan ya.
Oke, sekarang pertanyaan kedua. Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu Jenis makanan hewan dikelompokkan menjadi dua, yaitu apa? Nah, itu pertanyaannya ya. Oke, pertanyaan itu nanti kalian jawab untuk kelompok dua, ya. Jadi kita saling menjawab. Oke, sekarang kelompok ini buat pertanyaan yang ditujukan kepada kelompok satu. Bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makan hewan adalah Kok pertanyaannya sama? Yang beda ada? Ya, masa pertanyaannya sama? Ya udah tadi. Tapi merupakan salah satu hewan yang suka makanan. Nah, kambing adalah Iya, jawabannya. nggak apa-apa. Salah satu siapa? Ria. Hewan apa saja yang suka makan batang? Hewan apa saja yang suka makan batang? Oke. Jawabannya apa? Ada. Kemudian pertanyaannya lagi tadi apa? Coba jawab. bagian tumbuhan yang paling sering dijadikan makanan hewan adalah Apa itu? Daun, batang, buah-buahan, biji. Oke, benar nggak? Benar. Oke, jadi dua pertanyaan dari kelompok 1 ke 2 dan dua pertanyaan dari kelompok 2 ke 1 itu semuanya sudah benar. Jadi jawabannya benar semua. Mari kita beri aplaus dulu untuk kita semua. Dari materi yang sudah kita baca tadi, ya, jadi ada 3 golongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, jadi kalau yang paling pojok, paling kanan kalian, itu apa itu? Binatang apa kira-kira? Singa. Singa itu tergolong karnivora. Tadi ini apa karnivora? Pemakan Kemudian ada juga omnivora. Omnivora itu di sana itu disimbolkan dengan apa tuh? Nah, kira-kira mengapa kok ayam omnivora? Karena pemakan segalanya. Iya ya. Cacing makan, nasi makan, dikasih potongan ikan makan juga ayam ya. Kemudian ada juga yang herbivora. Nah, herbivora itu apa? Pemakan rumput atau tumbuh-tumbuhan. Di sana disimbolkan dengan apa? Zebra. Tadi zebra biasanya tumbuhan dari benua apa? Hewan dari benua apa? Afrika. Oke. Oke. Ini adalah akhir dari materi kita pada kesempatan hari ini. Ya, jadi apa yang sudah kita pelajari tadi? Apa yang sudah kita pelajari tadi? Kita belajar tentang apa saja? Ekosistem. Belajar tentang apa tadi ya? Jenis makanan hewan. Jim tadi belajar tentang apa tadi, Jim? Gak nyimak, masa gak nyimak? Galang, apa yang kita pelajari hari ini? Ekosistem. Apa yang sudah kamu dapatkan dari pelajaran hari ini? Mengetahui jenis makanan. Apalagi? Mengetahui jenis-jenis hewan. Jenis-jenis hewan. Oke ya. Jadi semuanya materi sudah kita serap, ya sudah kita ambil. Kita sama-sama membuat kesimpulan. Oke, ada yang ingin membacakan salah satu kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Coba lihat apa aja lihat. Kesimpulannya apa lihat? Wah, masa bisa kasih kesimpulan? Kesimpulan ekosistem. Oke, coba ya.
Ika. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan. Oke, jadi kita sudah mempelajari ya, ekosistem adalah interaksi, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda yang tak hidup pada sebuah lingkungan. Itu kita sebut ekosistem. Ya, oke, berikutnya kita akan melakukan evaluasi. Jadi Bapak akan memberikan soal kepada kalian. Ya, silahkan soalnya ini kalian kerjakan. Bapak beri waktu. Pokoknya kalian kerjakan dulu ya. Sudah? Oke, sudah ya? Sudah, Bapak akan kumpul. Ya, Bapak akan kumpul semuanya. Coba ada. Aku sih satu. Nggak bisa kita kayak gitu. Tadi satu. Ya, Bapak akan kumpul semuanya. Nah, oke, tunggu Bapak mengoreksi ya. Ya, Pak. Masih lagi. Oke, baiklah. Jadi ini Bapak sudah saya koreksi ya, hasil dari evaluasi tadi. Jadi mulai dari Risma sampai ke Lia sudah saya koreksi. Hasil yang terbesar itu dapat nilai 100. Di sini yang paling kecil 80, jadi tidak ada yang remedial ya. Tidak ada yang remedial. Oke, baiklah. Jadi nanti untuk menambah pengetahuan kalian, jadi kalian nanti boleh membuka evaluasi. Jadi di internet. Jadi di internet silahkan kalian buka apa alamatnya bit.ly evaluasi 5511. Nah itu silahkan nanti dipelajari. Oke, apa yang kalian rasakan setelah kalian mendapatkan materi dari saya ini? Ilmunya nambah enggak? Apakah kalian senang? Nah, biar tepuk tangan untuk kita semua. Oke, besok silahkan kalian pelajari tema 5, subtema 1, pembelajaran 2. Jadi silahkan kalian boleh pelajari dulu di rumah biar lebih ringan besok belajarnya ya. Oke, kita akhiri materi kita pada kesempatan hari ini. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita berdoa. Oke, silahkan salah satu ketua kelas untuk pimpin doa. Ya, rapikan dulu. Mari teman-teman, sebelum kita pulang mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Pak Guru. Oke, terima kasih. Sampai rumah silahkan kalian cuci tangan kembali, berperilaku hidup sehat, dan tetap jaga kesehatan. Makanan yang bergizi. Oke, silahkan kalian boleh pulang, jangan mampir-mampir ya.